pertama ini. Taruh di sini nih ya, biar nggak lupa, Chef. Itu apa ya? Udin. Punya mata melihat kan? Punya. Ikutin kalau gitu. Aduh pemirsa, episode kali ini tuh aku takut banget karena bintang tamu yang sekarang selain dia jago masak, dia jago banget ngomongin orang. Mohon maaf, bukan jago ngomongin orang, tapi jago membongkar rahasia orang. Aku tuh takut banget, Kenapa lu openingnya sendirian? Aduh, aku tuh takut Kenapa? banget. Aku tuh takut banget kalau sama Is Dahlia. Kan Mama Is jago masak, kita mau nantangin dulu. Mama Is masak. Masak tuh jago gue Indonesiana, mah. Makanan Indonesia. Indonesian food gitu. Nah kalau ini suruh masak apa? Gue masih chef. Kita masaknya ini makanan Italia. Kalau Mama kan jago masak, biasanya kalau Mama masak di rumah buat anak-anak, buat kakak, buat adik, masaknya apa aja? Bikin telur, bikin roti, bikin salad buat suami sama anak-anak. Gaya banget bikinnya sandwich. Kasih tahu dong sama pemirsa yang nonton, Lesti tuh jadinya kawinnya kapan sama Rizky Bilar? Kapan ayo kasih tahu. Soalnya pemirsa, Is Dahlia tuh suka tiba-tiba nyeplos, bener aja, suka ngebocorin gitu. Tanggal berapa sih, Mah? Belum tahu. Kalau yang ini belum tahu. Bohong, tadi di belakang bilang katanya 3 Agustus. Nggak tahu. Iki, Rizky diundang nggak? Belum tahu. Jangan melotot, kok melotot? Kan cuma nanya, kok melotot? Belum tahu. Jangankan Iki, yang lain-lain aja enggak. Ini urusannya masak apa lagi sih? Dan pemirsa, hari ini kita mau nantang seorang Iis Dahlia untuk masak, namanya adalah bubur bos. Bubur bos. Bubur bos tuh apa? Tahan sebentar, kita ambil bahan utama ya. Mama Buburnya Iis sih, Dahlia. bos. Ini adalah bahan utamanya. Gue kalau bikin bubur mah, aduh bubur Indramayu. Lu belum pernah tahu, gue bikin bubur Indramayu enak banget. Apa isinya? Isinya ya bubur, tapi rasanya beda sama bubur-bubur yang lain. Apa bedanya sama bubur yang lain? Lain, namanya Indramayu. Oh. Apakah Iis Dahlia mau membuka ini di dalamnya bahan utamanya apa? Coba, Silakan, Mare. Bubur bos, bahan utamanya adalah. Naon, bumbunya mana? Gimana mau sedep ini bahan? Ini bahan utamanya, ini bukan Bahan beras. utamanya beras. Bukan beras Bukan Raja beras. Lele, bukan Pandan Wangi. Beras apa sih itu? Beras Bulat-bulat. risotto. Oh, mau bikin risotto nih. Aduh, gue nggak pernah bikin. Ya, ini beras Dan risotto. ini? Itu Ini pangsit. Pangsitnya berwarna loh, guys. Itu kulit pangsit. Mare, kulit Ya. pangsit ada hijau, ada oranye. Yes. Jadi bubur bos ini adalah singkatan dari bubur jamur open pangsit. Bos, bubur jamur open pangsit. Bos, es pangsit. Kumaha sih? Singkatannya, jangankan kamu, aku pun bingung. Singkatannya ngarang Nanti banget. kita tanyakan sama chefnya. Tapi Mama Iis tenang aja, karena kita juga akan kasih kesempatan Mama Iis untuk menyaksikan Chef Edwin Lau masak dulu supaya Mama ngerti. Walaupun Mama jago masak, tapi kita lihat dulu Tapi nih. belum tahu gue kalau risotto. Makanya karena Mama harus bikin replika yang sama persis dengan apa yang dibuat sama Chef Edwin Lau. Persis. Kita nonton harus sama persis. Oh my God. Ya, sama persis. Oke, kita lihat dulu Mama Iis seperti apa. Ini dia bubur bos buatan Chef Edwin Lau. Silakan Chef Edwin Lau. Hai Rian, apa kabar juga Mbak Is? Nah sekarang pemirsa saya akan tunjukin kalian bagaimana cara membuat bubur tapi yang kelas tinggi. Namanya adalah bubur bos. Nah jadi udah bos, udah yang paling tinggi. Kepanjangannya adalah bubur jamur open pangsit. Jadi kita bikin open pangsitnya dulu ya. Jadi pangsitnya akan kebuka, kelihatan apa isinya. Ini dia caranya. Ini pertama diolesin dulu minyaknya. Ini saya pakai muffin tin. Olesi satu sisi. Semuanya. Oke, sampai rata seperti kayak begini. Terus dengan 4 jari seperti gini, tekan dia masuk ke bawah. Oh, tuh open pangsit. Pangsitnya dibuka, kulit pangsitnya. Oh, bisa kalau itu mah ya. Habis ini tinggal dimasukin ke dalam oven. Kita akan tunggu 7 menit. Sekarang waktunya kita akan bikin tumisan isian pangsitnya. Yang pertama gunakan minyak kelapa, bisa juga minyak olive. Terus kita akan tumis aromatiknya dulu. Di sini ada bawang putih, ada jahe, dan daun bawang. Oke, tumis sampai golden brown. Setelah itu masukkan daging ayam. Oke, lihat warnanya sudah mulai berubah. Terus semua permukaannya sudah tertutup.
Nah, sekarang kita masukin udangnya, ya. Yuk, kita keluarin pangsitnya. Begini hasilnya, jadi sangat crispy tanpa harus melalui proses menggoreng. Setelah ini langsung digarami selagi dia masih panas. Setelah itu masukkan sayuran campur, aduk merata, jangan terlalu lama. Terus selagi dia menumis, kita masukin bumbu-bumbunya. Oke, yang pertama ada kecap asin. Nah, setelah kecap asin, masukin saus hoisin. Oke, setelah itu masukin cabai merah. Masukin sedikit merica. Terus minyak wijen masuk. Oke, tambahin garam sekitar 1 sendok teh. Gula sekitar 1 sendok teh juga. Oke, masak, aduk terakhir. Nah, lihat teksturnya, harus teksturnya agak kering. Matikan panas, sekarang kita bikin risotto dulu. Oke, risotto jamur. Pasti enak. Oke, untuk risotto jamurnya, yang pertama iris-iris dulu shiitake kering yang sudah direndam, diiris tipis. Kita akan tumis dulu jamur, namanya juga bubur jamur. Di sini saya punya jamur shiitake dan juga jamur shimeji yang kayak topi ini. Oke, itu jamur ditumis. Nggak harus persis sama kayak chef kan, ukurannya kan jamurnya. Sama, harus replika sama persis. Aduh, kecil. astagfirullahaladzim. Jadi jamurnya jangan cuma bikin pepes, Mama Is. Ya. Tirisin, taruh ke sebuah piring. Sekarang kita akan bikin risottonya. Oke, kasih minyak zaitun dan juga mentega. Masukkan bawang bombay dan masak sampai kecoklatan. Setelah itu masukkan bawang putih dan jahe. Masukin berasnya. Jangan lupa ini air kaldunya. Ini sudah saya siapin kaldu ikan, mau kaldu apa saja juga bisa ya. Kaldu daging bisa, kaldu jamur juga bisa, kaldu sayuran juga oke. Nah, jangan lupa tadi ada air shiitakenya, ini dicampur masuk ke dalam sini. Oke. Jadi kombinasi ada kaldu ikan, kaldu ayam, dan kaldu jamur. Terus disendokin sedikit demi sedikit. Nah, ingat Anda bisa pakai jenis beras yang lainnya, beras Jepang juga bisa, atau beras lokal yang agak pendek. Oke, semakin pendek patinya lebih banyak. Teruskan sampai nanti bagian dalamnya masih agak kenyal, tapi bagian luarnya sudah matang. Itu namanya al dente. Persis mirip seperti kayak pasta. Ya. Ini membutuhkan waktu sekitar 20 menitan. Tumis. Oh, oke, tapi itu ngaduknya lama ya, Nek? Wah, 20 menit terus. 20. Kalau 20 menit, oke, nggak masalah. Setelah sekitar 20-25 menitan, nah teksturnya akan seperti kayak begini. Masukin jamur yang sudah ditumis tadi. Kuncinya adalah creamy. Kasih sedikit kecap asin. Terus kasih sedikit merica. Cabai kering. Dan jangan lupa kasih mirin. Ini tambahin sedikit mentega dan juga kasih sedikit parutan keju dari parmesan. Tambahin krim. Oke, supaya warnanya bagus, terakhir kasih tomat. Oke, sekarang risottonya jadi, dan sekarang kita tinggal plating. Untuk plating, pertama kita isi dulu si pangsitnya. Oh, dimasukin. Oh, tumisannya dimasukin mah ke dalam pangsitnya. Makanya open pangsit. Cabai. Pangsitnya Kebuka. gitu, kebuka ya. Terus iris beberapa kucai, supaya ada warna hijau-hijaunya. Terus kasih sedikit tabasco. Dan terakhir kasih sedikit saus dark sauce. Tuang risottonya mulai dari bagian paling depan ke bagian paling belakang. Sekarang kita taruh pangsitnya. Mulai dari bagian paling ujung. Warna-warni criss-cross ya. Di sela-selanya kita kasih parutan dari keju parmesan, daun ketumbar, kasih sedikit minyak cabai. Ini dia yang namanya bubur bos, yaitu bubur jamur open pangsit. Mama Is kayaknya udah siap banget nih pemirsa ya, kayaknya gampang lah buat Mama Is.
siap lah. Masak doang risotto. Chef Edwin Lau nanti ya kira-kira kalau ngelihat Mama Is nggak bisa dia paling gebrak-gebrak meja ya. Bisa lah. Oke. Masa sih Mama Iis nggak bisa masak? Is Dahlia, selamat datang dalam Mendadak Chef. Bisa nggak lo? Bisa lah. Masa enggak? Let's go! Udin. Punya mata melihat kan? Punya. Ikutin kalau gitu.